Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menelusuri jurnal. Di dalamnya termasuk menentukan, menemukan, menandai, dan mengunduh jurnal penelitian. Apa saja yang akan kita bahas untuk kali ini? Yang pertama adalah definisi dari literatur review atau kajian pustaka, kemudian manfaat dari literatur review itu sendiri, kemudian langkah-langkah mengunduh jurnal, dan yang terakhir adalah tugas. Itu adalah 4 yang akan kita bicarakan di sini. Yang pertama adalah definisi. Literatur review adalah rangkuman tertulis yang dari artikel jurnal, buku, dan dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dengan tema kita, baik informasi yang lampau maupun yang sekarang sedang berkembang atau menjadi tren di dunia penelitian pendidikan. Sebuah tinjauan atau penilaian, tinjauan review ini juga merupakan sebuah penilaian terhadap sebuah literatur yang berkaitan dengan topik kita. Nah, di dalam menyusun sebuah kajian literatur, ini tidak berarti bahwa kalau penelitian kita kuantitatif, hanya yang kuantitatif saja. Anda boleh menggunakan literatur yang kualitatif maupun kuantitatif, yang penting berhubungan dengan topik yang sedang Anda bahas. Kemudian, Anda bisa melihat bahwa semua peneliti juga melakukan kajian teori. Tidak ada penelitian yang tanpa kajian teori. Dan penelitian yang baik ini mendasarkan pada penelitian-penelitian jurnal. Manfaatnya apa? Yang pertama adalah melihat penelitian, arah penelitian orang lain yang sudah dikerjakan orang lain itu apa? Arahnya kemana? Trennya kemana? Kemudian dari sini kita bisa melihat penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian kita atau mungkin sama. Kalau sama mungkin kita harus melihat ulang topik kita, pertanyaan kita, kemudian dievaluasi. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita buang, kita kembangkan, kita korek lebih dalam, dan ini akan memberi ide baru bagian mana yang perlu dikaji lebih dalam melalui pijakan teori yang benar. Jadi kita melakukan. Berikutnya adalah tipe sumber pustaka yang sering digunakan di dalam kajian literatur. Kita punya 3 tipe sumber pustaka. Yang pertama adalah sumber umum. Sumber umum ini menunjukkan pada kita lokasi atau data-data referensi kita, baik berupa buku, ya referensi yang berupa buku, laporan, artikel-artikel penelitian, dan berbagai macam referensi yang lain. Jadi sumber umum itu memberikan informasi kita berkaitan dengan hal tersebut. Kalau Anda pernah ke perpustakaan manual, Anda akan mendapati sebuah kotak kecil seperti lemari, tulisannya adalah katalog. Nah, itu adalah seperti sumber umum di dunia manual. Kemudian berikutnya adalah sumber primer. Sumber primer itu adalah sumber-sumber yang di dalamnya peneliti mempublikasikan atau menyajikan secara langsung kepada pembacanya hasil-hasil penelitian mereka. Ini biasanya di jurnal-jurnal. Kemudian yang terakhir adalah sumber sekunder. Ini adalah sumber-sumber yang merujuk pada hasil-hasil sumber primer. Ini biasanya berupa buku teks, review, dan sebagainya. Kemudian kita ke topik berikutnya adalah langkah-langkah menelusuri pustaka. Ada 5 langkah yang mungkin perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah penelitian kita, kemudian mencari sumber sekunder. Kalau sudah mencari sumber sekunder, langkah berikutnya adalah memilih dan menganalisis referensi umum atau sumber umum, kemudian merumuskan kata kunci, dan terakhirnya mencari sumber primer. Oke, kita mulai dari mendefinisikan masalah penelitian. Mendefinisikan masalah penelitian atau topik penelitian itu harus spesifik. Contoh, kita punya pertanyaan semacam ini. Metode pembelajaran apa yang tepat untuk pembelajaran kimia siswa SMA? Atau penilaian apa yang efektif untuk menilai siswa?
Ini adalah pertanyaan yang sangat luas. Maka spesifikkan dengan merinci lebih dalam lagi variabel-variabel kita. Misalnya tadi metode pembelajaran. Kita spesifikkan metode pembelajaran apa yang kita inginkan, yang kita maksud di dalam penelitian kita, yang sudah kita angankan. Cari 2 saja untuk dibandingkan misalnya. Itu kemudian untuk pembelajaran kimia, membelajarkan yang model seperti apa? Ingat ada domain pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di dalamnya nanti akan terbagi menjadi banyak lagi. Akan lebih baik kalau Anda mencari yang lebih spesifik, termasuk juga penilaiannya. Penilaian itu tekniknya juga ada banyak. Anda bisa menentukan salah satunya, kemudian Anda sudah mendapatkan pertanyaan yang lebih spesifik untuk ke langkah berikutnya, yaitu mencari sumber sekunder. Sumber sekunder itu akan menentukan apa yang telah diteliti orang lain, apa yang sudah umum dilakukan oleh orang lain, apa yang sudah menjadi teori, supaya kita tidak lagi membuat pertanyaan penelitian yang sifatnya sudah menjadi teori. Ada beberapa sumber-sumber sekunder yang bisa kita gunakan. Yang pertama mungkin, ada banyak sebenarnya, ini ada contoh. Yang pertama adalah Encyclopedia of Educational Research. Ini menyangkut tentang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, topik-topik apa saja yang sudah dilakukan oleh orang lain. Mungkin dari sana juga Anda bisa mendapatkan ide tentang topik yang ingin Anda teliti kalau Anda belum memiliki ide atau belum bisa menspesifikkan pertanyaan penelitian Anda. Oke, berikutnya, langkah berikutnya adalah memilih dan menganalisis referensi umum. Seperti tadi, kalau di katalog perpustakaan manual, itu Anda bisa mencari apa sih buku ini ada di rak mana dan sebagainya. Nah, di dunia digital, kita tidak lagi mencarinya di rak per rak. Kita bisa mencari langsung di komputer kita dengan bantuan internet. Contohnya adalah Education Research Information Center atau ERIC, dan beberapa yang lain akan kita bahas di pertemuan yang penjelasan yang lain. Kita coba menelusuri referensi dengan menggunakan ERIC. Nah, pada address-nya kita tulis eric.ed.gov. Ini karena bagian dari pemerintah Amerika Serikat. Anda tulis di bagian bar search-nya di sana. Misalnya saya tulis mental models, Anda akan mendapati banyak sekali jurnal atau artikel yang berkaitan. Di sini saya menemukan ada 8.500-an sekian, ada jumlah yang sangat banyak. Anda perhatikan di sebelah kirinya itu, bilah yang tengah, itu ada judul-judul artikel. Kemudian di sebelah kanannya ada yang download full text dan ada direct link-nya. Nah, kalau download direct link, Anda akan dihantarkan langsung ke sini. Ada DOI-nya, Anda perhatikan baik-baik. DOI, Digital Object Identifier. Nanti harus Anda catat itu kalau Anda punya jurnal dan akan digunakan untuk literatur. Untuk daftar pustaka Anda, DOI jangan sampai lupa. Nah, setelah DOI-nya Anda klik, Anda dihantarkan pada sumber asli dari jurnal tersebut. Ini misalnya seperti ini. Nah, kalau Anda mau silakan beli di situ. Nah, ini jurnal berbayar. Anda pada bagian atas kanan itu nanti Anda silakan bisa juga cari di jurnal tersebut tema-tema atau artikel-artikel yang lain sesuai dengan tema Anda. Jadi ini data dari jurnal tersebut. Kalau saya minta data jurnal untuk tugas Anda, maka inilah yang saya maksud. Ada jurnalnya, ada judulnya, ada autornya, ada nama jurnalnya, ada terbitannya volume berapa, tahun berapa, dan juga di page berapa. Dan jangan lupa Anda cantumkan juga HTTP DOI-nya. Itu menelusuri dengan menggunakan referensi umum, dalam hal ini adalah ERIC. Langkah berikutnya adalah merumuskan kata kunci atau frasa. Anda perhatikan baik-baik pertanyaannya sudah dispesifikan.
Kalau tadi sudah sangat umum, ini dicoba untuk lebih spesifikkan. Apakah pembelajaran menggunakan pendekatan problem-based learning dengan teknik flipped classroom dapat meningkatkan kemampuan argumentasi ilmiah siswa? Apa yang spesifik di sini? Kita harus mencari kata kunci yang sangat spesifik. Contohnya ini adalah problem-based learning. Nanti akan kita jadikan frasa untuk mencari di sumber-sumber pustaka kita. Kemudian flip classroom itu juga frasa yang spesifik. Dan yang terakhir adalah argumentasi ilmiah. Ini adalah hanya contoh saja. Ketiganya nanti Anda bisa gunakan untuk mencari sumber jurnal kita. Nah, kalau sudah referen kita masuk ke sana, kita bisa langsung mencari di sumber primer. Ada jurnal profesional dan laporan. Ada dua macam untuk sumber primer seperti yang sudah disebutkan di depan. Jurnal profesional ini juga tingkat spesifikasinya ada macam-macam. Ada yang sangat umum, misalnya educational research atau mungkin science education. Ada bagian kimianya di sini, atau yang lebih khusus tentang pendidikan kimia, yaitu di CERP dan di CCA. Kemudian laporan Anda bisa melihat, mungkin yang paling terkenal adalah laporan PISA, atau mungkin laporan-laporan dari badan-badan yang kredibel seperti BPS. Misalnya Anda mencari tentang bagaimana penggunaan internet di Indonesia, bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia, bagaimana apakah negara kita masih agraris atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Anda bisa cari di laporan. Kita lihat bagaimana kita menelusuri di CRP. Oke, di address Anda silahkan tulis rsc.org, www.rsc.org, karena CRP adalah bagian dari publishingnya RSC, Royal Society of Chemistry di Inggris. Anda akan diantarkan ke halaman ini, kemudian cari jurnal. Nah, pada menu jurnal Anda klik menu read and search our journal, kemudian Anda cari CERP, Chemistry Education Research and Practice di situ. Nah, kita sudah masuk ke jurnal CRP-nya. Laman depannya CRP akan selalu menampilkan artikel-artikel terbaru dari mereka, baik artikel-artikel yang belum terbit, yang akan segera terbit ya, dan artikel-artikel yang baru diterbitkan di bulan tersebut, di edisi tersebut. Dalam satu tahun CRP menerbitkan 4 jurnalnya. Jadi kalau dari tahun 2000 sampai 2020 ada sekitar sekitar 80 jurnal yang bisa Anda telusuri berkaitan dengan kimia. Nah, kalau Anda mengklik salah satunya, Anda bisa download di situ. Tapi sebelumnya Anda harus login atau register dengan free account. Anda silakan isi username mau Anda, password yang Anda mau, tapi ingat username dan password harus Anda ingat saat masuk ke CRP lagi. Jadi yang mudah diingat ya. Kemudian Anda isi personal detailnya. Untuk title Anda bisa klik Mr. atau Miss. Kemudian first name-nya silahkan diisi, last name-nya. Untuk email address Anda isi dengan menggunakan email student ya. Kemudian negara silahkan pilih Indonesia. Dan work sector Anda pilih akademia. Kemudian organization Anda pilih universitas kita, silahkan tuliskan di situ. Anda cek I'm not a robot. Kemudian term and conditions seperti biasa Anda klik yes. Agree. Kemudian di bagian bawahnya Anda boleh pilih yes atau no, silahkan. Kemudian jangan lupa klik registernya. Kalau sudah register, Anda silahkan cek email Anda untuk pemberitaan lebih lanjut bagaimana Anda akan masuk. Kalau sudah, silahkan Anda masuk atau register lebih
bagian kiri atas ada login. Kemudian pada bagian ini sering keliru, ada login member dan login free di sebelah kanan. Anda silahkan klik pada bagian free-nya, seperti misalnya contoh punya saya seperti ini. Nah, setelah saya sign in, saya akan melihat nama saya di kiri atas itu. Nah, seperti ini. Kemudian saya cari lagi CRP-nya. Kita sudah masuk CRP. Kemudian mungkin tadi yang saya download, atau mungkin saya mencari lagi. Anda bisa langsung download PDF-nya di situ, atau saya cari misalnya saya tulis lagi mental model. Klik. Nah, saya menemukan sekitar 282 jurnal yang sangat banyak, artikel yang sangat banyak untuk penelitian Anda. Misalnya saya lihat di yang pertama, saya klik download PDF-nya, maka artikel dari jurnal itu yang dalam bentuk PDF akan secara otomatis terdownload. Jadi kalau Anda sudah register di JRP, Anda bisa mendownload sepuas Anda jurnal JRP-nya. Gitu. Jadi kalau sudah masuk, Anda sudah terbiasa masuk saja di JRP, kemudian Anda sign in, kemudian Anda cari berdasarkan keywords. Kalau sudah Anda temukan jurnalnya, Anda langsung download PDF-nya. Itu JRP, sangat mudah. Berikutnya adalah Journal of Chemical Education. Kalau JRP itu adalah bagian society chemistry-nya di Inggris, kalau JCI adalah di Amerika, maka tulis di address-nya adalah pubs.acs.org. Kemudian klik di publication, Anda cari bagian type-nya yang jurnal, karena nanti ada book-nya, ada news-nya dan sebagainya. Anda cari jurnal, kemudian Journal of Chemical Education ada bagian J. Nah, di sini Anda sudah bisa menemukan Journal of Chemical Education. Ini adalah laman awal, laman mukanya Journal of Chemical Education. Ini covernya untuk bulan itu. Journal of Chemical Education terbit setiap bulan. Setiap bulan. Hanya saja jurnal ini berbayar. Jadi tidak open access seperti JRP. Nah, Anda misalnya klik di bagian laman depannya, itu adalah artikel-artikel yang muncul di bulan ini. Nanti Anda akan mendapatkan informasi judulnya, kemudian penulisnya atau author ya, kemudian terbitannya, informasi berkaitan terbitan di volume berapa, halaman berapa, dan jangan lupa Anda perhatikan di situ ada DOI yang harus Anda catat nanti untuk informasi tentang jurnal Anda. Nah, pada bagian atas itu, pada bagian atas ada lensa pencari. Silahkan Anda klik di sana, kemudian tuliskan kata kunci Anda akan mencari di Journal of Chemical Education. Nah, sudah selesai, itu adalah langkahnya. Tetapi ada langkah yang lain yang tersembunyi, yaitu penelusuran alternatif. Kadang-kadang kita melupakan semua langkah yang kelima itu, kecuali langsung mencari ERIC atau JRP atau JCE. Kita juga bisa, selain itu kita juga bisa langsung ke publisher jurnalnya. Asal Anda sudah tahu keywordnya, Anda publisher jurnalnya misalnya TNF Online atau John Wiley Journal. Ini contohnya, kita ke TNF Journal. Silahkan tulis www.tnfonline.com. Anda akan dihantarkan pada laman semacam ini. Dijanjikan 4,5 juta artikel, kalau mau Anda baca semuanya silahkan. Tetapi klik di bagian education untuk mempersempit pencarian. Nah, pada bar pencarian di sana silahkan klik keywords Anda, misalnya mental models yang dari tadi saya sampaikan. Nah, saya mendapatkan sekitar 52.000
52.000 jurnal artikel ya, artikel jurnal ya. Misalnya di sini Anda bisa pada bagian kiri itu ada access type, Anda bisa klik only show content I have full access to. Itu kalau Anda mengakses di digital library-nya kita, karena beberapa jurnal bisa di open access di sana. Atau yang Anda punya open access-nya, Anda akan melihat bahwa kalau Anda klik only show open access, maka artikel-artikel ada bagian yang di bawahnya gembok terbuka tadi. Nah, saya contohkan misalnya mental model of electricity yang tadi sudah di bagian atas tersendiri. Nah, Anda akan melihat sama juga seperti tadi. Anda bisa langsung ke jurnal internasional, Journal of Science Education. Di bagian kanan atas itu ada pencarinya, ini ya. Silakan Anda juga bisa mencari di situ dengan menggunakan Jurnal International Journal of Science Education. Nah, jangan lupa Anda cari pada bagian pada bagian itu, kemudian Anda tuliskan informasi berkaitan dengan jurnal, jangan lupa di UI-nya. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menelusuri jurnal. Dan jangan lupa tugas Anda di Schoology. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.